Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming. Oke, nggak terasa ya, sekarang kita sudah sampai ke penghujung dari pembahasan konsep Object Oriented Programming. Jadi, eh, bisa dikatakan ya, ini adalah materi terakhir kita ya, tentang konsep Object Oriented Programming ya. Jadi ini adalah video terakhir kita dalam seri konsep Object Oriented Programming. Nah, pada video terakhir kali ini ya, kita akan ngebahas yang namanya deployment diagram ya. Nah, jadi apa sih deployment diagram ini ya? Nah, jadi deployment diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan di mana suatu sistem itu dijalankan dan bagaimana cara komponen itu ditempatkan di sana. Nah, jadi sistem itu bukan hanya sekedar kayak jadi ya kan selesai gitu kan. Nah, tapi dia juga perlu gitu ya, di mana dia tuh dijalankan gitu kan. Nah, terus bagaimana cara cara dia tuh dijalankan gitu kan. Nah, terus komponennya tuh gimana gitu ya, ditempatkan di sana gitu ya. Nah, jadi fokusnya itu adalah bagaimana eh, gambaran dari lingkungan tempat sistem itu hidup. Nah, jadi sistem itu juga kayak ya kayak makhluk hidup gitu kan. Dia perlu yang namanya tempat tinggal gitu kan. Nah, itu jadi kayak bukan asal jadi aja gitu kan. Sistem besar jadi ya kan selesai gitu kan. Enggak ya kan. Tapi dia juga perlu gitu ya tempat eh, persisnya tuh di mana gitu kan. Nah, dia juga perlu yang namanya tempat tinggal kayak makhluk hidup gitu kan, perlu rumah gitu kan, perlu kandang gitu kan misalnya gitu kan. Nah, gitu-gitulah. Jadi sistem juga seperti itu. Nah, contohnya ya seperti ini ya. Asumsikan kita punya sistem yang sudah jadi software gitu ya. Nah, jadi sistemnya udah berbentuk aplikasi gitu ya. Nah, eh, entah web atau mobile ya, intinya sudah berbentuk jadi software ya. Nah, jadi ia tinggal di beberapa tempat yaitu pertama dia dari eh, device pengguna. Nah, jadi dia tinggal di Android atau di komputer gitu ya, atau di iOS atau di iPhone juga ya sama aja gitu ya. Tapi terkadang ada beberapa software yang kadang tuh cuma ada di Android doang, tapi di komputer tuh nggak ada. Atau sebaliknya, cuma ada di komputer, tapi di Android tuh nggak ada gitu kan. Nah, terkadang tuh kayak gitu ya. Nah, jadi intinya dia sistemnya ditinggal di device pengguna gitu ya, di device user gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, web server ya. Nah, jadi web server ini ya, itu adalah tempat yang dimana backend itu berjalan gitu ya. Nah, jadi logika logika sistemnya ya kan itu ditempatkan di web server gitu kan. Nah, logika sistemnya ya. Nah, bagaimana sistemnya jalan ya kan, cara kerjanya ya kan itu mereka tuh tinggal di web server gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah database server ya. Nah, ini adalah tempat data disimpan gitu ya. Nah, jadi sebuah sistem pastinya punya data gitu ya. Nggak akan lepas dari yang namanya data gitu ya. Kayak data pengguna ya, misalnya nama gitu kan, eh, atau data apa gitu ya, data lainnya gitu ya. Misalnya untuk aplikasi eh, perpustakaan online ya, pastinya ada nama gitu kan, data nama gitu ya, ada data buku ya kan, ada data eh, status penggunanya gitu kan, status usernya gitu kan, apakah dia sedang meminjam buku atau enggak gitu kan. Nah, itu semua eh, dari sini ya, dari database gitu ya, itu semua ya kan. Eh, yang dimana database ini adalah tempat data itu disimpan gitu ya. Jadi semuanya tuh disimpan di dalam database gitu ya. Semuanya ya. Jadi nggak ada ya kan, datanya tuh disimpan di UI atau di backend itu nggak ada ya kan. Semuanya tuh disimpan di database. Nah, ini hubungannya ya, device ya itu berinteraksi dengan web server gitu kan. Nah, ini ada kaitannya dengan eh apa ya, dengan komponen diagram kemarin yang kita bahas ya pada video sebelumnya ya kan. Nah, ini ada kaitannya ya dengan komponen diagram ya. Jadi bagaimana ketiganya itu berinteraksi gitu ya antara UI, backend
sama database itu gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangannya ya, untuk kurung siku ya, ini menggambarkan node ya. Nah, atau perangkat fisik ya. Nah, perangkat fisik atau server gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tanda panah yang kayak begini, ini menggambarkan koneksinya ya. Nah, jadi teman-teman pasti udah bisa ngebayangin ya bagaimana koneksi antara ketiganya ya kan. Eh, buat teman-teman yang sudah menonton video aku sebelumnya atau teman-teman yang sudah tahu komponen diagram ya, pasti teman-teman bisa menggambarkan interaksi ketiganya. Nah, seperti itu. Nah, intinya ya, deployment diagram ini ya, itu adalah eh, peta tempat tinggal sistem di dunia nyata ya. Nah, jadi sistem itu intinya eh, harus punya tempat tinggal juga gitu ya di dunia nyata gitu kan. Bukan hanya sekedar jadi selesai gitu kan, tapi juga perlu tempat tinggal. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang deployment diagram ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Jadi, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan ya, sampai jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Dadah!